Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin menceritakan suatu peristiwa yang hari ini saya alami, yaitu pengalaman ketika saya mencoba untuk beternak atau kultur kutu air untuk pertama kalinya. Jadi pada kali ini saya ingin mengkultur kutu air. Kemudian saya gunakan daun pisang dan air beras seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang atau para breeder. Saya coba lakukan hal yang sama. Ketika saya mencoba menggunakan trik tersebut dan saya menambahkan air beras untuk kedua kalinya, ternyata yang salah saya alami itu merupakan kesalahan fatal, guys, ya. Jadi ketika saya kali kedua, mungkin umur kultur kutu airnya sudah sekitar semingguan, saya berikan tambahan pakan air beras, ya. Mungkin karena terlalu pekat atau terlalu banyak, jadi kutu air yang ada di kultur saya itu mati, guys. Di sini saya membuat dua kultur kutu air, yang satu menggunakan baskom, yang satu menggunakan ember, ya, yang lebih tinggi ketinggian airnya namun lebih sempit. Dan yang di ember itu gagal total, ya guys, dan tidak sempat menjadi banyak, ya. Kalau yang di baskom sempat tumbuh kutu airnya sampai diberi pakan yang kedua kalinya baru pada mati. Ya, tapi ada kejadian yang mengherankan saya pada hari ini, yaitu ketika saya cek kolam bak saya yang ukurannya 2x1 meter, itu saya kaget, ya. Ternyata banyak sekali kutu airnya yang muncul, bahkan memenuhi seluruh kolam tersebut, guys, ya. Coba lihat ini, perhatikan tuh. Nah, di setiap pinggirnya ada kutu airnya. Ini mengherankan sekaligus menggembirakan, guys. Ternyata setelah diingat-ingat, saya pernah memindahkan kultur kutu air yang di baskom. Awalnya ini kan kolam letaknya di lantai 1, ya. Saya ingin pindahkan kultur kutu air tersebut ke lantai 2, dan untuk mengurangi jumlah airnya sehingga tidak berat saya bawa, saya tuangkan sedikit ke kolam ini, guys. Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Ternyata kutu air yang dibawa ke atas itu kemudian saya beri pakan air beras yang kedua kalinya, dan mulai dari situlah mulai mati airnya, sehingga saya sempat mengganti air dari air kultur kutu air tersebut. Hari ini saya cek, ternyata ya inilah yang terjadi, ya. Kolam bak saya dipenuhi kutu air, guys, ya. Dan memang di kolam ini tidak ada ikan lain, ya. Ada satu ikan yang hidup di sini, cuma ikannya besar, guys, lebih dari semeter. Tidak mungkin kan ikan tersebut makan kutu air, ya. Ini udah sempat saya panen, guys, ya. Sudah saya panen, kemudian saya kasih ke ikan-ikan cupang saya. Kemudian juga saya pindahkan lagi ke kultur yang tadi. Nah, coba lihat, guys, itu. Wah, ya Allah, banyak banget, guys, ini. Nah, ini kumpulannya tuh. Dan masih banyak ini di sudut-sudut dari bak ini, masih banyak. Nah, itu kolamnya agak banyak remahan-remahan dari sisa makanan manusia itu, ya. Maksudnya bukan sisa makanan manusia yang keluar dari itu, ya, tapi ya ayam basi, ya, itu saya kasih pakan ke ikan besar tersebut, ya. Itu makanannya ikan besar, dan remah-remahnya itu saya biarkan, nggak saya ambil, karena saya pikir bisa buat pakan kutu airnya. Nah, ini kutu airnya sudah saya kasih ke burayak ikan cupang yang umurnya 10 hari. Alhamdulillah, jadi sudah nggak perlu beli-beli lagi. Sebelumnya saya selalu beli, ya. Sudah 2 kali beli kutu air, kemudian saya taruh kultur itu gagal, ya. Dan hari ini saya panen dari kolam bak tersebut.
Saya coba pindahkan ke kultur lagi. Dan setelah dicek, air yang di baskom atau kultur yang di baskom itu ternyata masih bisa tumbuh. Tapi air yang di ember sama sekali nggak bisa tumbuh guys ya. Memang airnya sudah jelek mungkin ya, karena sudah terlalu busuk. Akhirnya saya ganti saja itu air kultur yang di ember. Itu saya ganti untuk kultur infusoria. Nah, coba teman-teman bisa lihat ini burayak yang sedang diberi pakan kutu air hasil kultur nggak sengaja ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, dugaan saya adalah yang pertama adalah kolam bak ini ya tentunya lebih besar dari ember atau lebih besar dari baskom yang saya gunakan untuk kultur. Ya, itu faktor luas atau faktor dimensi. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa air di bak ini itu mengalir ya. Jadi ada pompa yang mengalirkan airnya ke atas akuarium yang ada di atas, kemudian airnya dialirkan lagi ke bawah. Dan kita tahu sendiri kalau air yang mengalir itu kadar oksigennya pastinya lebih besar karena adanya proses difusi ketika air itu berpindah atau ada percikan-percikan air. Nah, seperti itu ya. Jadi pastinya kadar oksigen di bak ini lebih banyak. Karena setahu saya kutu air itu adalah organisme yang butuh kadar oksigen banyak ya. Kemudian dari segi pupuk pemupukan ya, kutu air itu kan bisa berkembang biak kalau dia mendapatkan bahan-bahan organik ya. Dahulu saya pernah belajar kultur kutu air dengan menggunakan kotoran ayam ya. Kemudian baru-baru ini banyak cara kultur praktis menggunakan daun pisang, menggunakan pelet, menggunakan air beras. Nah itu semua adalah bahan organik yang bisa dimakan oleh kutu air ya. Termasuk juga air hijau atau air chlorella juga bisa diberikan ke kutu air. Seperti itu. Nah dalam hal ini bahan organik yang ada di kolam bak ini ya pastinya kotoran-kotoran ikan guys. Apalagi kotoran ikan sebesar itu pasti cukup ya untuk memupuk mereka. Seperti itu guys. Ya itulah penjelasan singkat dari saya kenapa kultur yang tidak sengaja ini itu bisa terjadi guys ya. Bahkan membooming kutu airnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan kalau bermanfaat silahkan share, dan jangan lupa like juga ya. Kalau nggak suka juga boleh dislike ya. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.